ini kita masih diberi kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di kelas ini pada pembelajaran fisika. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Ibu. Sebelum kita belajar, agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu akan mengabisi terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, yang Ibu sebut namanya, silakan diangkat tangan ya. Baik Bu, Arya hadir. Bella juga hadir. Citra hadir. Rizky, Susan, Tati Hadir Bu. Zahra, hadir semua ya, bagus sekali. Gimana kalian masih semangat kan belajar fisikanya? Masih Bu. Ya bagus ya, harus semangat ya, karena sekarang ini pembelajaran pertama, jadi harus semangat. Terus juga ditambah kalau misalkan diniatkan untuk menuntut ilmu itu lebih bagus lagi ya, karena bisa menambah hal juga. Karena sebelum kita berada masuk ke materi, silahkan cek kanan, kiri, dan bawah. Di bawah meja kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silahkan buang terlebih dahulu. Nanti kembali lagi ke tempat ya kalau sudah dibuang. Benar ya Bu. Ya, sudah rapi ya, bagus sudah ada di atas meja, lalu sampah juga sudah tidak ada, bangku juga sudah rapi, jadi sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, apa Bu? Nah, pada pembelajaran fisika hari ini kita akan mempelajari materi mengenai keseimbangan benda tegak. Nah, pada materi keseimbangan benda tegak ini terdapat susun materi, diantaranya ada dinamika rotasi, ada keseimbangan benda tegaknya, dan juga ada titik berat. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari atau akan lebih lagi memahami mengenai konsep momen gaya atau torsi. Nah, momen gaya ini merupakan bagian dari sub materi dinamika rotasi. Nah, kalian juga akan lebih paham lagi penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena banyak sekali hal-hal dan fenomena-fenomena di sekitar kalian yang menggunakan konsep momen gaya. Nah, jadi setelah belajar kali ini, kalian akan mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya, kalian akan mengetahui apa itu momen gaya, kalian juga akan mengetahui konsepnya, persamaannya, kemudian kalian juga akan lebih lagi memahami itu tadi ya, penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke konsep momen gaya, Ibu ingin kalian mengingat kembali pembelajaran di kelas 10, yaitu mengenai dinamika partikel. Nah, ada yang masih ingat tidak bagaimana itu dinamika partikel itu? Saya Bu. Ya, silakan nanti. Jadi dinamika partikel itu merupakan suatu benda yang dianggap sebagai suatu titik materi yang mengalami gerak translasi, bisa lurus ataupun melengkung jika resultan gaya pada benda itu berada pada titik nol atau sigma f-nya tidak sama dengan nol. Benda yang tidak nol, tidak sama. Ya, benar sekali ya. Jadi di dalam dinamika partikel itu kita mempelajari mengenai gerak translasi ya, jadi yang sudah disebutkan oleh tadi. Juga Ibu ingin kalian mengingat lagi materi beberapa minggu ke belakang, itu mengenai hukum Newton, terutama hukum dualisme
Nah, persamaannya seperti apa? Yang sigma MKA itu bukan ya? Ya, benar sekali tadi. Dan juga yang masih hangat sekali minggu kemarin, yaitu hukum kekekalan momentum. Oh, Ini ingat? Ya, iya. Jadi hukum kekekalan momentum itu, jadi dalam peristiwa tumbuhan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem tersebut. betul ya, yang sudah dipaparkan oleh tadi. Nah, dan ketiga materi yang tadi sudah Ibu review ya, itu sangat berkaitan erat dengan pembelajaran kali ini, yaitu tentang keseimbangan benda tegak. Nah, terutama untuk dinamika partikel itu akan sangat berkaitan sekali dengan dinamika rotasi atau terutama momen gaya yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan indikator-indikator yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak atau statis dan dinamis. Yang kedua, dapat menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, yaitu statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mau kalian itu anak IPA atau anak IPS, kalian itu tidak bisa terlepas dari fisika. Kalian tidak bisa memungkiri itu ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi fisika itu ada di mana-mana, ada di kehidupan kalian, jadi bersinggungan dengan kehidupan kalian, terus dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, tanpa kalian sadari, tanpa kalian rasakan. Hal-hal atau fenomena-fenomena yang kalian alami atau yang kalian lakukan itu berkaitan dengan konsep-konsep dalam fisika. Sesederhana kalian membuka pintu. Pintu itu kan benda diam ya. Nah, otomatis kalau ini pintu itu bergerak, pintu harus diberi tarikan atau dorongan. Jadi harus ditarik atau didorongkan biar bisa bergerak pintunya. Nah, artinya pintu tersebut harus diberi gaya. Nah, gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi bergerak secara rotasi itu disebut torsi atau momen gaya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa gagang pintu itu ya, kalian bisa lihat sendiri, gagang pintu itu kenapa ya letaknya selalu berada di ujung? Kalian masih kelihatan kebingungan ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sekilas mengenai konsep torsi itu. Nah, jadi kan tadi sudah disebutkan ya bahwa torsi itu merupakan gaya yang memiliki kemampuan atau gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak secara rotasi. Nah, si torsi ini dipengaruhi oleh gaya ya tadi. Jadi ketika kita mendorong atau menarik itu kan disebutnya gaya ya. Nah, jadi semakin besar gaya yang kalian kenakan, misalkan ya pada gagang pintu, maka akan semakin besar juga momen gayanya atau torsinya. Nah, berarti berbanding lurus ya di sana. Nah, selanjutnya di dalam torsi ini atau momen gaya ini juga terdapat lengan torsi atau lengan torsi. Nah, jadi lengan torsi ini merupakan jarak dari si titik poros. Titik poros itu kalian misalkan Excel ya. Kalian lihat Excel itu sebagai titik poros. Jadi jarak dari titik poros ke gagang pintu atau hal yang kita beri gaya atau lengan gaya itu atau lengan torsi itu merupakan jarak dari gaya ke titik porosnya. Nah, jadi dalam hal ini semakin besar
lengan gayanya atau semakin panjang si jaraknya, maka akan semakin besar juga torsinya atau gayanya. Nah, dari penjelasan itu tadi, apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi itu? Yang mengapa gagang itu selalu letaknya selalu berada di ujung? Coba, apakah ada yang menjawab? Silahkan. Saya mau menjawab dulu. Ya, silahkan nanti. Pertanyaannya adalah mengapa gagang pintu itu selalu berada di ujung? Ya. Jadi, karena jika jarak dari engsel kalau saja gagang pintu atau yang diberi gaya semakin besar atau semakin jauh, maka si pintunya itu akan mudah dibuka ataupun ditutup karena tadi itu ya akan semakin besar lengan gaya, maka torsinya pun akan semakin besar juga. Jadi kayak berbanding lurus seperti tadi. Tapi sebaliknya, jika jarak dari engsel ke gagang pintu semakin kecil, maka pintu akan sulit dibuka ataupun ditutup. Nah, bagus ya penjelasan tadi. Berarti di antara kalian sudah bisa ada yang menangkap bagaimana konsep momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi tadi itu si pintu itu merupakan atau ya pergerakan pintu itu yang kita beri gaya agar bisa bergerak. Nah, itu merupakan salah satu penerapan konsep momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Sekarang, sebentar ya. Nah, Ibu sudah mengirimkan link video ke grup WA kalian. Videonya itu sekitar 1-2 menitan kan. Jadi Ibu beri kalian waktu 2 menit untuk menonton video tersebut. Ya, silahkan ditonton ya. Itu keras-keras 14. Pokoknya bautnya kan besar, otomatis kan agak keras juga. Kalau kita pakai kunci yang biasa kayak gini, kadang-kadang tempatnya di dalam kita itu nggak kuat. Maksudnya nggak kuat itu kalau tangan itu kadang-kadang ini sakit muternya ini karena ininya terlalu pendek. Nah, makanya itu kita belajar menyambung kunci sekarang. Biar ininya makin panjang, otomatis ini dorongannya itu nggak semakin banyak. Jadi cuma kalau panjang semakin ringan, gitu gampang. Oke, jadi cara nyambungnya itu gini. Contohnya di baut Astro. Sudah 2 menit, sudah habis ya waktu menonton videonya. Nah, jadi video tadi itu memuat ada itu ya apa? Membuka baut menggunakan kunci Inggris. Nah, itu juga merupakan salah satu fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep fisika atau lebih tepatnya menggunakan konsep momen gaya atau torsi tadi. Nah, momen gaya ini itu merupakan besaran vektor yang artinya apa coba? Kalau besaran vektor itu Ada arah dan juga nilai. ya, betul sekali Tanti. Jadi memiliki arah dan juga nilai ya, memiliki besar dan juga arah. Nah, kalian kan tadi sudah menonton video ya. Sekarang Ibu beri kalian kesempatan untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai momen gaya atau torsi tadi. Bisa dari buku paket atau misalkan dari internet. Silahkan ya cari sedalam-dalamnya atau sebanyak-banyaknya informasi mengenai konsep momen gaya dan juga torsi, terutama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan ya, Ibu beri waktu selama 5 menit. Boleh mau ditulis di buku catatan, boleh mau misalkan disimpan di HP juga boleh. Silahkan ya, waktunya 5 menit. Ibu, kalian sudah selesai mencari informasinya? Sudah Bu. Yang lain bagaimana? Oh, sudah ya, bagus ya. Sekarang setelah kalian tadi menonton video, kemudian mencari informasi mengenai momen gaya ini, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Oh,
gaya animasi yang sudah saya pelajari tadi. Mungkin ada yang berkaitan dengan video yang sudah saya tonton, atau ada juga yang berkaitan dengan informasi-informasi yang sudah saya dapatkan dari internet dan dari YouTube. Nah, sekarang akan dibagikan ya kepada kalian. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini yang nomor ini deh, kayaknya aku gak pernah ngerti. Oh iya, itu ya sedikit banget. Saya tinggal cari dulu di sini ada atau sekedar ini ya. Gimana kelompok itu? Oh iya. Bener sih kalau dia sih, kayaknya pengen pakai ini. Sudah selesai mengerjakan materinya? Sudah lain? Sudah. Silahkan untuk perwakilan kelompoknya terus ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bukan. Kunci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menerangkan tentang materi kali ini. Untuk pertanyaan pertama, besaran-besaran apa saja yang berkaitan dengan torsi? Yang pertama itu adalah F, itu sama dengan gaya, kemudian R, yang sama dengan lengan gaya atau jarak antara gaya dengan titik porosnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kami menjawab pada video yang ditunjukkan situasi di mana suatu gaya F bekerja pada sebuah kunci Inggris dengan arah yang berbeda ketika garis kerja gaya atau garis yang diperoleh dengan memperpanjang gaya F lewat melalui poros tidak akan terjadi rotasi pada kunci Inggris. Terus untuk jawaban nomor 3 itu ada 2. Yang pertama itu adalah besar gaya yang diberikan. Terus yang kedua itu adalah titik tumpu atau titik porosnya. Kemudian torsi rumusnya itu adalah P sama dengan F kali R. Nah untuk yang nomor 4 kita jelasinnya di whiteboard ya. Ibu saya pinjam ini ya spidolnya.
Jadi untuk jawaban yang nomor 4 itu kan pernah ngebandingin ya satu torsi satu dengan torsi yang kedua. Nah ini untuk jawabannya. Semoga kalian paham ya dengan step-by-step dari pemaparan yang kelompok kami kerjakan. Nah sekarang yang nomor 5 untuk jawabannya itu torsi atau momen gaya terhadap suatu poros diartikan sebagai hasil kali besar gaya F dan dengan torsinya F kali R. Torsi memiliki dimensi jarak kali gaya sehingga satuannya tadi. Torsi termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan arah seperti yang tadi dijelaskan di awal. Arah torsi jika berlawanan arah jarum jam, torsi bermuatan positif, dan jika searah dengan jarum jam maka torsinya akan bertanda negatif. Karena ini positif berarti dia berlawanan arah dengan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan, saya Bu biasa nanti menyimpulkan. Silakan nanti. Dari pembelajaran kali ini mengenai torsi atau momen gaya ini, saya dapat menyimpulkan bahwa torsi atau momen gaya terhadap suatu poros diartikan sebagai hasil kali dari gaya F dan dengan torsinya atau R. Kemudian torsi memiliki dimensi jarak kali gaya sehingga satuannya M kali N. Torsi termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan juga arah. Kemudian arah torsi itu yaitu jika berlawanan dengan arah jarum jam maka torsinya positif. Kalau misalnya searah dengan jarum jam maka torsinya bertanda negatif. Kemudian ada dua aspek penting dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu tentang besar gaya yang diberikan. Yang kedua itu titik tumpu atau titik poros. Jadi dua hal itu yang berpengaruh terhadap torsi. Nah, rumus umumnya itu adalah T F sama dengan F kali R. Gitu Bu. Ya, bagus ya, bagus sekali. Tanti tepuk tangan untuk Tanti. Ya, bagus sekali pemaparan kesimpulannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan ya sampai di sini mengenai momen gaya dan torsi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran yang dari awal hingga akhir ini dan berdiskusi. Terima kasih sudah memperhatikan juga dan untuk lebih menguatkan kalian lagi tentang pemahaman momen gaya torsi ini, silahkan kerjakan latihan di buku paket halaman, kalau tidak salah itu halaman 40 ya. Silahkan dikerjakan, itu ada 5 soal, silahkan dikerjakan semuanya. Minggu depan kumpulkan. Dan seperti biasa kalau pembelajaran hari itu ada resum ya. Minggu depan resumnya mengenai momen inersia dan juga keseimbangan benda-benda. Silahkan diresum ya agar kalian itu membaca-baca terlebih dahulu gitu sebelum belajar agar kalian mengetahui sedikitnya mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah